Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa adda amanatahu wa nasaha ummatahu ila yaumid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan tanggal 20 April. April itu banyak sejarahnya. Yang paling kita atau saya ingatkan 9 April apa itu? Wafatnya Kiai Haji Ahmad Sahal 1977. Tanggal berapa? Saya waktu itu sedang berada di Brussels di Belgia. Sedang ke Eropa, terus memang dalam rangka terus pulang ke Indonesia, tapi ke Eropa sebentar, langsung pulang sampai di Gontor tanggal 21 April. Jadi saya pulang sampai di Gontor itu almarhum Pak Sahal sudah dikubur. Saya sudah langsung ke kuburan sebelum ke rumah. Jadi datang dari Mesir, naik mobil kol waktu itu sampai Gontor, langsung ke kuburan, baru setelah itu ke masjid. 22 April, yaitu pertama kali Jumatan di Gontor. 22 April 1977. Sampai sekarang ini 20 April 2025. Alhamdulillah saya tidak meninggalkan masjid itu kecuali di luar negeri, haji, terus ada kepentingan-kepentingan yang di sana akhirnya saya juga jadi imam masjid dan sebagainya. Kebetulan waktu itu ada di Jakarta ya suruh ngimami, terus pernah Jumatan juga di Kendari suruh ngimami lagi ya, karena ketahuan ini Imam Gontor, Imam Baru itu suruh ngimami dia saja. Iya Ustaz, bil barokah ngopo barokah. Alhamdulillah, jadi kalau dihitung sampai sekarang berapa ya, 48 mau 77 sampai 45 48 tahun ya, begitu ya, Masya Allah. Jadi April 27 depan nanti itu 50 tahun ya, Masya Allah. Jadi ini Ustadz ini mungkin Ustadz selamanya di Gontor tidak pernah diimami, bukan saya Pak. Waktu kemarin ya, apanya Ustadz, waktu operasi aja saya tidak ngimami ya, sholat tapi tidak ngimami, operasi tidak boleh rukuk. Jadi alhamdulillah April, subhanallah, April kemarin itu baru beberapa hari yang lalu Ustadz ada yayasan Ustadz
Allah. Yang meninggal Mbak Dimyati. Jadi pondok ini pesantren Mawaddah ini biar tahu sampai alumni ini nanti boleh dicatat. Sebetulnya inti berdirinya loh ya. Sebelum berdiri itu hanya 5 orang. Saya, Bu Hasan, Bu Sahal, Ustukhori sama Pak Dimyati. Intinya yaitu gontornya kita bertiga, mana ketopelnya mereka berdua. Karena saya tidak kenal siapa-siapa, mereka tidak kenal siapa. Ini aja lah mengadakan rapat di sana sini. Paham tuh? Jadi 5 ini yang begitulah bolak-balik. Tidak ada orang yang tahu karena kita sembunyikan, kita rahasiakan. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya resmi diikrarkan, ya kan? Waktu itu 1987 diikrarkan. Membangun, biar tahu anak-anak ini, terutama yang alumni yang baru, membuat batu merah, bata merah, foto ya, bata merah di tanah kita sendiri, oleh kita sendiri, artinya keluarga kita sendiri, tanah kita sendiri, dibakar dengan kayu kita sendiri, dipakai sendiri, apalagi yang jadi tidak ambil dari luar. Membakar, pembakaran bata merah itu oleh siapa? Bauti. Aduh, foto-fotonya mungkin masih ada itu. Bulan November kalau nggak salah itu. Jadi Bauti itu diberi tongkat, di depannya itu api, lantas untuk membakar pembakaran bata merah pesantren Putri Al-Mawaddah. Itu Bauti itu bisa hal. Waduh, bersejarah sekali itu. Kalau nggak salah ya November waktu itulah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi supaya tahu membangunnya itu dari tanah kita sendiri, dari bata merah kita sendiri, tanah kita sendiri. Tanahnya tidak beli, tidak ini. Di antara yang membuat itu ya anak keluarga kita sendiri. Alhamdulillah. Biar tahu antum itu begini ini, biar mengerti. Jangan dikiranya kita mendirikan pondok pesantren dengan proposal, dengan menyampaikan ADART, dengan pengurusnya sekian, dengan Dion model, enggak, nah itu mana itu. Enggak punya duit, jual tanah. Nah, biar tahu ini. Biar Gontor biar tahu, desa Gontor biar tahu, Mawaddah biar tahu, Coper biar tahu. Gontor mempunyai SD, desa Gontor mempunyai sekolah SD negeri. Paham tuh? Ya. Di mana tempatnya? Yang sekarang jadi gedung Gambia. Tahu? Yang sekarang gedung Gambia itu dulu tempat atau tanah yang ditempati SD Gontor. Nah, Gontor pengen mempunyai pondok desa, pengen mempunyai SD yang permanen, yang baik, yang layak. Cari muter, kita kebetulan punya tanah di tempat yang sekarang ditempati SD negeri sekarang. Kebetulan tanah kita yang di SD negeri sekarang itu masih lebih. Utaranya itu masih milik keluarga. Selatannya juga masih milik keluarga. Ini ceritanya. Yang untuk sekarang parkir motor, sepeda motor itu miliknya keluarga lo itu. Ya. Jadi ya, kan belum dibeli toh. Dipinjem. Jadi SD itu meminjem tempat penitipan sepeda parkir, itulah ceritanya.
Dan utaranya yang kosong itu apa namanya? Masih milik keluarga. Nah, yang untuk SDDD itu ya uangnya untuk apa? Untuk membangun Khadijah. Nah, gedung Khadijah, sini aja. Khadijah yang waktu itu belum bertingkat, yang sekarang menjadi gedung pertemuan atas itu. Paham dong? Ini apa ini? Kosong. Oh, air putih. Nah, jangan. Saya kalau air dingin pilek. Nah, kalau ada ya yang anget-anget saja. Biar saya bisa bicara 4 jam lah. Kalau gini nanti tinggal 4 menit bareng. Apa tadi? Khadijah. Jadi karena uangnya pas-pasan, betul uang yang, nah Pondok Gontor membeli tanah di Gambia itu, SD itu ya, dibeli Gontor, dibeli desa, ya, dibeli dari desa. Lah, desa itu membeli apa namanya tanah kita yang SD itu, paham tuh? Coba aljabarnya itu biar tahu gitu, pantai matematikanya. SD Gontor menjual SD tanahnya dan sebagainya kepada pondok, uangnya untuk membangun SD negeri yang sekarang, paham tuh? Nah, uangnya yang tanah keluarga yang dibeli, yang dijual ke desa Gontor itu untuk membangun Mawadah, 3 kamar, 1 kamar, 1 musola, 1 kelas. Rencananya santrinya nanti cukup 40 saja. Begitu daftar, yang diterima, tahu-tahu yang daftar 164 kelas. Maunya itu 1 kelas atau 2 kelas. Begitu loh. Ternyata 100 jadi 3, jadi 4 kelas waktu itu. Akhirnya membuat barak. Belum punya musola. Musolanya yang sekarang jadi perpustakaan. Apa itu? Apa? Pendopo yang kecil itu. Nah, ya itu. Jadi itulah supaya tahu. Baik. Yang penting ini supaya itulah sejarah pertama-pertamanya, karena kita tidak pakai proposal, tidak ada sumbangan ungkul, tidak punya uang untuk ini dan sebagainya. Kita hanya berlima yang tahu. Bu Sahal almarhum itu tiap minggu Pak Arifin datang melihat ibu, minta uang untuk memberi tukang 100.000, 200.000, uang dari dapur, dari panen dan sebagainya. Monggo. Alhamdulillah lagi belantrongannya udah. Ayo panglima, monggo. Ujian ya? Oh, mengkodasa ya ujian nih. Oh betul, ujian mengkodasa ya ujian hari ini. Jadi saya ini tadi cerita tentang Babati Mawadah. Yang saya katakan bahwa Babati Mawadah itu 5 orang. Saya, Ibu, Bu Hasan, Pak Ustukhori, Pak Demyati. Wong 5 sing roh karo kuwi. Sing roh terus buka titik terus Pak Ari, Sirbainun, rapat sana, rapat sini Pak Slamet. Almarhum ya? Pak Slamet almarhum ya? Pokoknya rapat di sana di bawah pohon jambu. Ya, waktu itu di sana begitu, subhanallah. Ya ngopi juga di sana waktu itu. Ya Allah. 87 kita ikrarkan. Ya toh? 88 kita proklamirkan, resminya 89.
Nah, jadi kalau dikatakan berdirinya 8 bulan itu resminya bulan Oktober tanggal 21, betul? Betul ya? Itu sudah berjalan. Paham tuh? Resminya. Jadi pelajarannya sudah dari awal tahun. Sudah dari mungkin awal tahunnya itu Mei ya, awal tahun ajaran waktu itu. Awal tahun ajarannya Mei, Juni, Juli. Nah, Oktober peresmian 89. Begitu ceritanya. Makanya saya tadi terharu sekali. Begitu berdiri langsung mempunyai lambang. Oh, Al-Mawaddah. Wadah di situ ya. Oh, enggak ada. Oh, lekai. Lah terus iki garek foto. Hari iki fotone Bu Bustukhori ning kene nggih apa iki ngono. Itu ya, lambang itu berdiri dengan berdirinya Al-Mawaddah. Saya bilang apa? Gontor sampai sekarang itu belum punya lambang. Yang punya itu UNIDA. Pertida, Perguruan Tinggi Darussalam itu ada lambang. Sekarang UNIDA juga punya lambang yang kercik yang biru itu. Kalau Al-Mawaddah begitu berdiri langsung punya lambangnya itu Bu Ustukhori. Wayumen. Ya udah, pokoknya itulah ceritanya. Ada gambar orang perempuan, ada ini itu. Itu berdiri bersama. Terus benderanya bendera TA. Bendera Gontor sejak tahun 1929 merah, hijau, putih. Darussalam. Muhammadiyah tetap. Itu sejak zaman Bauti. Bauti itu pelajar santri Madrasah Tarbiyatul Atfal 1926. Ibu saya, muridnya bapak saya. Itu 1926, benderanya yang merah, hijau, putih. Nah, makanya Gontor juga merah, hijau, putih, Muhammadiyah merah, hijau, putih, Muqaddasah merah, hijau, putih. Cuma Gontor sukanya hijau seperti gitu, Muhammadiyah sukanya orange. Itu ya. Nama wadahnya harus orange. Nah, itu dia orange, Muqaddasah biru. Nah, gitulah. Jadi ceritanya begitu. Lagu Oh Pondokku itu kira-kira 10 tahun setelah pondok berdiri atau sekian baru ada Oh Pondokku. Al-Mawaddah 1 tahun terus punya lagu Al-Mawaddah. Betul? Tahun 90-an itu lagu Santri Putri Al-Mawaddah. Jadi ini saya tadi terharu apa lagu Santri Putri Al-Mawaddah. Dengan kesederhanaan menandakan keluargaan. Dan itu setahun pondok berdiri sudah mempunyai lambang, punya bendera, punya lagu. Jangan diubah ya, biar baik jelek ya itulah ceritanya. Maka ini acara saya datang alhamdulillah. Tadi saya katakan andai kata acara ini di Jogja mungkin saya tidak datang. Tapi alhamdulillah di sini ya Jogja jujur saja. Akhirnya datang padahal saya penuh. Kemarin itu kerjaan saya pidato di sana sini. Ba'da subuh perkenalan sekpim yang baru-baru. Aduh, ngomong lagi. Habis itu ijab qabul akad nikah. Ya toh? Di mana itu di IKPM di IKPM. Habis itu walimatul urus. Walimatul urus atau pidato juga itu ya? Iya. Habis itu Muqaddasah, pidato lagi. Pulang-pulang perkenalan staf pengasuhan. Wah, habis satu. Pokoknya ba'dal maghrib mafi dhaif, enggak ada orang datang. Saya mau istirahat. Kerjaannya sehari pidato terus. Pidato itu dalam bahasa Inggris artinya bacot. Nah,
Jadi kemarin penuh itu. Hari ini tadi saya jalan-jalan Pak Bakir ke Solo. Pak Bakir. Pak Akrim ke Solo acara IKPM Raya cabang Solo Raya. Pak Amal ke Malang menyaksikan ujian doktor S2. Doktor keponakannya di Malang. Lah saya di rumah di pondok, saya janjikan nanti aja setelah jam 9 langsung saja. Mbak iya ya. Di dokter itu sedang ramai-ramai. Itu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nah, dengar belum? Nah, supaya tahu, antum pernah ingat perang Uhud? Coba dengarkan baik-baik, jangan ngomong sendiri-sendiri. Antum pernah mendengar ada perang Uhud? Coba ingat enggak? Perang Uhud itu Nabi dengan para sahabatnya menang apa kalah? Seharusnya kalau biasa-biasa saja, orang kalau kalah biasanya jengkel. Ya kan? Enggak mau ke Jabal Uhud gara-gara perang kalah. Betul atau tidak? Tapi Rasulullah tidak. Dia mengatakan Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Jabal Uhud. Kenapa? Karena di situ ada perang. Saya mendapat pelajaran, saya dan kami semuanya dicintai. Jadi perang Uhud dan Jabal Uhud itu mencintai kita. Dengan apa? Dengan perang yang mana kita mendapat pelajaran baik. Maka pondok pesantren itu ora enak, jarang enaknya, tidak banyak enaknya daripada enaknya, betul? Perang Uhud itu ndak enak, betul? Tetapi memberi pelajaran. Maka Al-Ma'had pondok pesantren itu mencintai santri-santrinya. Makanya kalau santrinya bengkok diluruskan, kalau ndak bener dibenerkan, yang bodoh dipinterkan, yang enggak sopan disopankan dan terus illal mawaddata fil qurba. Itulah kita kembali ke sana awal daripada berdirinya nama Al-Mawaddah. Nah, orang mentafsirkan berarti pondok ini pondok mawaddah warahmah, bukan. Ayat kita bukan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, tetapi ayat kita adalah qul la as'alukum terus innallaha ghafurun. Wah, ini intinya penting sekali sampai innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha memberi ampunan dan Allah banyak berterima kasih. Ya betul. Jadi kita ini bukan hanya mawaddah warahmah. Anak-anak santri kita bukan menjadi istri yang baik dengan cinta mencintai saja, tetapi untuk mawaddah bil qurba, kekeluargaan, kewanitaan, kekeluargaan. Itulah karena perempuan harus mempunyai mawaddah fil qurba. Sekarang ini al mawaddah fil qurba sudah tipis sekali, betul? Orang tua sudah tidak sayang kepada anak, anaknya main handphone ditok nih ae. Betul? Anaknya juga nggak baik dengan orang tua, marah-marah kalau minta handphone nggak dikasih, ngamuk, betul? Itu mawaddah fil qurba menjadi tipis, betul? Anak nggak baik dengan orang tua nggak baik dengan anak. Inilah makanya tepat sekali nama al mawaddah fil qurba. Satu, kedua,
Waman aduh. Waman yaktarif hasanatan. Hasanatan itu berjasa. Bukan hanya untuk keluarga saja, tapi hasanatan. Waman yaktarif hasanatan. Siapa yang berjasa dengan kebaikan, Allah akan menambahnya. Najid lahu fiha husna. Jadi kalau kamu itu berbaik dengan keluarga, baiklah terus. Inilah pondok kita. Nah, barang siapa yang menambah dengan apa? Perbuatan baik, jasa baik, budidaya dan sebagainya, Allah akan menambahnya. Paham Tom? Coba kita ikut Al-Quran ini ya. Ini Al-Quran ini. Saya senang kalau yang ini disampaikan kepada alumni-alumni itu biar tahu. Jadi kita bukan hanya untuk suami istri, tapi pembinaan keluarga dan kekeluargaan. Setelah itu berjasa kepada masyarakat, yaktarif lahu fi yaktarif hasanatan. Jadi kamu anak-anakku kalau sampai di masyarakat jangan lupa berjasa kepada masyarakat. Ayatnya mana? Wa may yaktarif hasanatan husna. Nah, kalau kamu di masyarakat nanti kurang baik, Allah memberi ampunan. Kalau kamu berbuat baik, Allah bersyukur kepada kamu. Innallaha ghafurun syakur. Wa may yaktarif hasanatan nazil lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Maka wasiat saya yang dari rumah saya persiapkan, kamu supaya berjasa di masyarakat. Kamu membina keluargamu, membina masyarakatmu, membina akhlak-akhlak anak sekarang. Karena sekarang anak-anak sudah jauh daripada akhlak. Betul? Betul? Coba dengarkan. Dengarkan. Kalau dengarkan malah ngomong dulu. Ini mic-nya sana dengar. Jelas. Suara saya kalah dengan suaranya di sampingnya tampaknya itu. Coba dengarkan baik-baik. Kita bukan hanya kawin, nikah, mawaddah warahmah, tapi kita adalah untuk pembinaan kasih sayang di dalam kekeluargaan. Kedua, berjasa kepada masyarakat. Wa may yaktarif hasanatan lahu fiha. Dan kalau berjasa nanti Allah akan menurunkan rahmatnya nazil lahu fiha husna. Kalau kamu bisa berbuat dengan baik, kalau kamu kurang baik dalam membina masyarakat, Allah insya Allah mengampuni. Li'annahu ghafurun. Kalau kamu berbuat baik dan berjasa, innallaha syakur. Dia akan berterima kasih, kamu akan menambahnya. Maka kami wasiatkan, al-mawaddah itu bukan tanggung jawab kami semua. Sekarang periodenya sudah periode anak, habis ini sudah periode cucu, harus tetap 3 ini. Kekeluargaan, berjasa, dan terus meneruskan perjuangan sehingga innallaha ghafurun syakur. Jangan sampai innallaha ghadibun. Jangan sampai Allah marah. Karena apa? Mawaddah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Paham dong? Inilah yang sekarang usikum wa iyaya, saya ini radikal sekali. Saya radikal sekali. Sekarang ini dunia sudah melupakan perempuan. Dunia sudah melupakan norani. Dunia sudah melupakan kekeluargaan. Dunia sudah melupakan syariat. Dunia sudah meninggalkan ketuhanan. Dunia sudah meninggalkan keagamaan. Betul? Betul? Illa man rahimah rabbi. Illa man rahimah rabbi. Illa man rahim. Saya ekstrim, radikal. Manusia di dunia ini yang masih kuat nuraninya hanya tinggal 15%. Yang 85% ini sudah saya tidak tahu. Dalam Al-Quran seperti ternak. Apa? Ternak. Tolong kita dalilkan Al-An'am. Kama talil an'am. Terus kalau Al-An balung adol, coba tadikan ayat-ayat itu.
Bahwasanya sekarang manusia ini diarahkan menjadi apa? Menjadi apa? Manusia sekarang dibuat seperti ternak. Apa ayatnya? Balhum atau yakuluna kama takulul an'am. Agama suruh meninggalkan. Lihat itu, di dalam pilar-pilar pembangunan yang disampaikan oleh Dewan Bappenas, ini bukan politik, itu karena DPR sana. Bappenas itu pilar-pilar Indonesia menuju Indonesia emas, tidak ada kata-kata agama, tidak ada kata-kata agama. Sehingga yang akan datang itu yang penting manusia itu maju, pinter, pengangguran nggak ada, kemiskinan terhapus, banyak kerjaan, wah bla 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 bla, bisa sesuai dengan luar negeri, hubungan luar negeri baik, sehingga cuma 4 pilar-pilar untuk Indonesia emas. Baca itu jangan Hasan, bukan saya, itu ada di situ. Agama ghairu maujud, ndak ada. Berarti bangsa Indonesia ini menjadi bangsa emas tetapi lemas. Karena apa? Karena pilar-pilar itu tadi, illa kecuali man rahim, illa marahimahullah, illa marahimallah, kecuali yang masih mendapat hidayah dari Allah. Radikal saya kecuali pesantren yang mendidik kemanusiaan, yang mendidik nurani, sekarang itu tinggal pesantren. Biar saya radikal ya enggak apa-apa. Karena apa? Sekarang kamu mengajar amanah itu apa? Enggak ngerti. Coba anak SD, SMP, SMA. Saudara-saudara, anak-anakku, apakah menuntut ilmu itu? Iya ya, menuntut ilmu apa? Ya kita belajar lah. Ya ngapain belajar? Ya, kawan kita belajar, kita juga belajar. Tidak tahu. Saya mau tanya, di SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, diajarkan bahwa saya menuntut ilmu itu ibadah, masuk surga, jadi alim soleh. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Paling 15%. Iya apa tidak? Pak gurunya mendoakan murid jadi anak yang soleh solihah. Doanya makbul, doakan bapak gurunya. Nanti sama-sama masuk surga. Ada apa tidak? 15% yang gitu. Murid mendoakan gurunya, mudah-mudahan bapak guru dikasih kesehatan, kekuatan, sehingga bisa beramal terus, mengajari saya, nanti sama-sama masuk surga. Berapa persen yang begitu? 15% itu paling banyak. Kata orang, nggak ada. Saya tanya waktu dalam ceramah besar, coba guru-guru yang mendoakan murid-muridnya jadi soleh solihah, ini SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, berapa persen? Berapa? Apa? Gak ada. Jawabannya apa? Ditanya berapa persen, jawabannya kalau di pondok pesantren, ustazah sayang tilmidah, tilmidah sayang ustazah. Makanya al-ma'hadu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dengarkan, coba diucapkan. Al-ma'hadu yuhibbuna, panjang, yuhibbuna wa jadi di pondok itu enak enggak enak, pondok itu menyenangi kita, mencintai kita, dan kita mencintai pondok itu. Maka sampai kamu di luar, jangan lupa al-mawaddah dicintai, idenya, nilainya, cita-citanya. Mencintai pondok bukan mencintai saya, bukan mencintai Ibu Hasan, bukan mencintai siapa-siapa, mencintai idenya, nilainya, pelajarannya, amal-amalnya. Insya Allah itu menjadi jariyah, sedekah jariyah. Paham tuh? Jangan kamu berbaik-baik saya biar masuk surga. Enggak,
kamu berbuat baik, nanti saya ikut masuk surga. Karena apa? Jariyah yang kami sampaikan. Mafhum? Mafhum? Bapakmu, ustadz-ustadzah, masukkan kamu ke surga. Betul? Betul? Lah kamu memasukkan ustadz-ustadzahmu masuk surga. Nanti kalau kamu mendoakan mereka. Betul? Inilah gunanya al-mawaddah fil qurba. Wa may yaqtarib hasanatan najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Ada kata-kata menarik. Kata-kata menarik ini ada seorang mahasiswa ungkapan yang menarik. Apa itu? Trimurti pendiri pondok modern itu tidak hanya mewakafkan pondok, tetapi mewakafkan cinta. Jadi mewakafkan apa? Cinta. Jadi cintanya bapak pimpinan pondok kepada pondok diwariskan, diwakafkan pada santri supaya mencintai pondok, mencintai nilai-nilai pondok. Kamu dikatakan santri kalau kamu mempunyai jiwa santri. Dengarkan. Saya santri kalau saya mempunyai identitas santri. Saya santri kalau saya punya indikasi sebagai santri. Kalau tidak jangan ngaku santri. Jangan lupa. Maka saya tidak lama, umurnya tidak sama lama. Pak Demyati sudah duluan. Betul? Ya Mbah Uti sudah tidak ada. Pak Demyati. Tadi yang kan 5 ya. Tinggal saya, Pak Utukhari sama Bu Hasan. Ya apa tidak? Lah ya, astagfirullahaladzim. Dulu sembunyi-sembunyi, baru itu berdiri. Nah, ya Allah la halal wa maka kita harus tetap pondok harus hidup apanya? Nyawanya, jiwanya, cita-citanya, nilai-nilainya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Usikum wa iyaya. Maka acara semacam ini supaya benar-benar dihayati dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan, jangan lupa ini loh al-mahadu yuhibbuna wa nuhibbuhu, dan yang ada di al-mawaddah supaya diingatkan. Kalau kamu melihat mawaddah kurang baik, ustadz-ustadzah kok kurang cinta kepada santrinya, kok kurang baik disiplinnya kepada anak-anaknya, kok pembangunannya enggak maju, supaya diingatkan. Paham tuh? Jangan berpikir, waduh, kok anu ya? Pak gurunya kok melarat-melarat, biarin melarat, pondoknya kaya. Paham tuh? Ini orang Ponorogo jangan-jangan sudah berabad-abad enggak pernah nonton Al-Mawaddah ini. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Akbam apa namanya? Hikam Ponorogo. Coba dijawab. Ngaku saja. Kira-kira ada enggak hikam Ponorogo yang belum pernah nginjakkan kakinya di Al-Mawaddah? Ada ya? Hah? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Awas lo, bohong itu dosa lo. Oh, reuni akbar. Kemarin itu di Mawaddah. Saya datang enggak? Oh itu ya. Itu umumnya pada datang ya. Ponorogo datang semua. Sampai Pulung, Maguan, Sumoroto, Badegan, Ponokupuk, datang semua. Jangan-jangan orang Copan tidak pernah ke Mawaddah.
ambune tok ning ora tau mlebu. Ya apa tidak? Nah. Jangan sampai saya itu lucu waktu itu ada orang jetis. Ada orang jetis itu ditanya, "Saya itu belum pernah ke Gontor." Lo kok Gontor cedek enggak pernah Gontor? Saya apa boleh masuk sana? Orang jetis itu enggak pernah ke Gontor. Kenapa? Dikiranya Gontor itu ditutup pagar dan orang enggak boleh masuk. Ya Allah. Baru boleh itu di jalan raya antara Nglumpang dengan Gandu ada. Oh gitu toh. Boleh masuk, boleh. Dikiranya di pagar. Orang jetis. Ada lagi orang Ponorogo, tentara, ABRI di Aceh itu di Medan. Lupa itu di Medan. Ketemu dengan wali murid Gontor. Bapak dari mana? Dari Jawa? Iya dari Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa itu mana? Ponorogo. Ponorogo. Gontor ya? Ponorogo di Gontor ya? Jadi bukannya Gontor itu di Ponorogo. Jadi Ponorogo itu di mana? Di Gontor. Seakan-akan Ponorogo itu desa, Gontor itu kabupaten. Oh, lah tentara itu ABRI itu belum pernah melihat Gontor. Cuma dengar di Ponorogo ada pondok Gontor terkenal dan sebagainya. Gimana Gontor kabarnya? Oh baik, alhamdulillah. Maju, oh iya maju. Gontor maju, baik ini. Batin tidak pernah ke sana. Yang penting saya bilang baik saja. Nanti tahu kalau saya tidak pernah ke sana nanti. Begitu ada libur cuti. Ada cuti berapa hari, berapa minggu pulang ke Ponorogo, langsung melihat Gontor. Kalau ditanya bisa jawab. Maju, maju, banyak santrinya. Oh iya. Oh di sana orang-orang padahal dia tidak pernah ke Gontor. Wah, akhirnya orang Medan, ya Allah, orang Medan tahu Gontor, orang Ponorogo tidak tahu Gontor. Ini jangan-jangan orang Coper tidak tahu mau ke Mamadah, jangan. Mamadah itu ada di mana? Oh di Mamadah, di mana? Di belah sana. Apa di sana ada apa? Enggak tahu ya. Nah, jadi adanya reuni semacam ini. Jangan lupa ide. Tulis. Nilai dan sistem. Jangan berubah. Idenya adalah apa? Pendidikan Islam, mendirikan pondok yang berasaskan Islam. Idenya itu pengabdian masyarakat itu tadi, al-mawaddah fil qurba bla 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 bla. Nilainya adalah pancajiwa, betul? Kesederhanaan dan segala macam, kebersamaan dan sebagainya. Apa yang dididikkan itu adalah nilai-nilai abadi yang tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, sistem. Sistem ini jangan diubah jadi negeri. Nanti SMP negeri di dalam pondok enggak boleh. Sistem ini perempuan semuanya, enggak boleh campur. Jangan lupa loh ya. Ma'had al-mawaddah dulu guru yang ada di Mawaddah harus laki-laki, harus yang sudah beristri, betul? Sampai sekarang jalan? Meskipun sudah punya istri, kalau mau ngajar harus ada izin dari istrinya, betul? Ustadz laki-laki tidak boleh salaman dengan tilmidah, betul? Lo kok diem? Ayo. Tilmidah tidak boleh salaman dengan ustadz laki-laki meskipun sudah tua. Paham? Tilmidah Mamadah tidak boleh salaman dengan kiainya. Ya. Apalagi yang masih muda-muda gitu. Watak kiai yang gue. Masih berjalan itu? Jalan enggak? Baik. Awas, dalam pondok dulu
Nggak boleh pakai bibir merah, apa namanya? Lipstick, betul enggak? Wah, masih ada Bumin, Pak Zaini, Pak Pak Mokhtar ini. Waduh, anak pakai merah-merah akan ke Gontor. Siapa kuwi? Ya anu Mas Santri. Wah, coleh nyapa? Nyapa ngangge wedaan kaya ngono kuwi? Cure. Kuanggil. Kamu kalau keluar ndak boleh pakai merah-merah, ndak boleh gini. Harus pakai biasa saja. Bikin fitnah. Begitu saya. Yang ngono Mas. Bumin itu menyuruh saya. Karena nggak tega gitu kan, nggak tega marah-marah sama anak-anak. Kamu kalau keluar nggak boleh pakaian yang ini, yang neko-neko, ya apa tidak? Wah, bla. Habis itu, wah saya melihat anak almamah digoncengi jenggo itu. Betul? Ojek, betul? Belum punya mobil, betul? Nggak naik dokan, nggak naik becak, naik motor. Yang goceng orang-orang coper, laki-laki, betul? Ya Allah, saya di belakang ya Allah, wing. Ya Allah, aku ralilo. Saya nggak rela santri-santri saya, santri hati mawadah diboncang anak laki-laki, orang laki-laki. Ya Allah, habis itu baru beli mobil 1, 2, ya apa tidak? Sekarang masih ada ya? Ada enggak? Mawadah, anak mawadah yang dibonceng ojek? Hah? Enggak ada? Hebat. Tepuk tangan. Antum tahu, biar tahu nih sejarahnya. Saya usul pada Pak Sukri di Ngonton. Suk, iki bocah iki belikan bis. Ini ke Ponorogo itu motor-motoran, ada kedokan lah, angkodes. Wah, waktu itu pertimbangan ini itu. Resiko. Itu nanti, wah, ngurusin sopir, ngurusin alat, ngurusin bensin ini, repot. Ya wes lah, nggak jadi. Mau ada, Jamin, mau ada beli bis. Kenapa? Lah itu daripada anak digonceng wong lanang-lanang itu pakai ojek kayak begitu itu, nggak enak saya. Nganu Mas, caranya gini. Wah, akhirnya beli bis bekas. Iya toh, mobil pertama kali kan bekas. Iya, mobil-mobil bekas itu, ojek bekas. Jamin. Pokoknya kalau belum beli bis baru berarti belum beli mobil. Wah, rasakno kowe. Wah, akhirnya beli punya bis, betul? Iya. Apa kata-kata saya? Jamin, kalau kamu ndak beli bis, nanti Muqaddasah akan mendahului Al-Mawaddah. Isin ora kowe. Oh ngono ya? Iya. Wah, akhirnya punya bis, betul? Armada Magelang itu loh. New Armada. Sekarang yang bis yang tidak panjang. Nah, sehingga karena tempatnya habis itu ndak ada anak ngojek, Gontor punya bis. Itulah ternyata yanfa, ada gunanya. Supaya tahu setiap masa itu ada masalahnya, harus ada solusinya. Ya, sudah duduk semua? Ya, silakan duduk. Ya. Itu sejarah mobil, sejarah bis. Biar saya sampaikan yang tahu-tahu saja.
Kita mempunyai gedung, punyai mobil, mempunyai gerakan-gerakan, ada yang penting, agak penting, tidak penting dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk membesarkan hati, tidak kecewa, tidak minder. Setuju? Antum tahu sejarahnya drum band. Al-Mawaddah punya drum band ya? Ente tahu? Walau alam, saya tidak masalah ini. Adanya drum band itu tidak izin saya. Waktu adanya pramuka itu izin saya. Waktu akan jambore di Jakarta, kita sudah latihan. Bagaimana Bu? Berangkat apa tidak? Tunggu Pak Hasan. Kalau Pak Hasan boleh berangkat, kalau enggak boleh jangan berangkat. Terus ke tempat saya. Mas, ini anak-anak Mawaddah sudah latihan untuk jambore. Tahun 1990. Mantingan belum berdiri. Belum, itu berangkat. Jamin, gini aja. Pokoknya pakaiannya harus tetap jilbab, harus tertutup. Harus tutup ini. Kalau tidak usah ikut. Kasih tahu ke Kuarnas. Penggalang itu kan pakai rok. Ya toh? Kan begitu toh? Saya bilang tuh, pokoknya kalau pakai rok enggak boleh, harus pakai panjang atau pakai celana lantas ininya panjang, kurung. Beritahu ke Kuarnas Jakarta. Kalau iya, kalau enggak berangkat. Kirim surat ke sana, bla 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 bla. Apa jawabnya? Siapa larang? Jawaban Kuarnas, Kuartir Nasional, ketuanya Pak Mas Hudi, Jenderal Mas Hudi waktu itu. Apa? Siapa larang? Mana ada larangan? Apa ada larangan dalam kepramukaan kalau perempuan pakai celana panjang, lantas pakai baju kurung? Yang penting kan harus duduknya itu. Apa-apanya boleh. Tidak mesti harus rok. Tidak rok, tidak boleh, tidak ada. Siapa yang melarang? Akhirnya berangkat ke Cibubur. Mungkin anak-anak yang ikut masih hidup nih sekarang itu ya. Itu loh bangsane sapa ya? Luki ya. Adik-adiknya ya punya anaknya masih ada kan ya. Yang ke sana. Baik. Nah, waktu di Cibubur supaya tahu anak-anakku, di Cibubur satu-satunya pasukan putri iya kan itu hanya dari Al-Mawaddah. Jadi ada pasukan pesantren pramuki. Zaman saya pramuka itu untuk laki-laki, pramuki untuk putra, untuk wanita, untuk putri, panurka putri. Setelah saya pulang dari Mesir, kok ada istilah pramuka putra, pramuka putri, pramuka pramuka pi. Zaman saya waktu masih di pondok, pramuka untuk laki-laki, pramuki untuk perempuan. Iya, ya sudah berubah, enggak apa-apa. Terus satu-satunya pasukan perempuan wanita ya dari Al-Mawaddah, dari Ponorogo Al-Mawaddah. Itulah makanya kita berani. Kenapa? Izin saya. Drum band, enggak tahu saya, tahu-tahu ada drum band. Loh, ada drum band. Lah anak-anak itu ke dapur yang dipukul itu piring. Kalau ke kamar mandi tak ember-ember tinggi drum band, ya malu loh saya itu nyindir saya. Teror namanya itu ya. Tapi saya enggak tahu akhirnya terus ada itu gitu loh. Terus ada kesalahan. Kita ngundang drum band dari Gintung. Waktu Gontor ada perayaan setengah 8 Mindu ya. 8 Mindu itu. Iya itu ya. Gontor itu ngundang drum band dari
Mana itu? Gintung. Tempat Ustaz Rifai Arif. Dari Arif itu karena sekelas dengan saya. Bermain diundang ke Mawaddah untuk main, untuk show. Peragakan apa namanya? Drum band di Mawaddah. Waduh. Akhirnya kita tidak bisa bicara. Karena apa? Sudah main di sini, maksud kita tidak boleh mendirikan drum band. Akhirnya berdirilah drum band. Ya, tidak apa-apalah. Yang penting niatnya yang baik. Lebih baik kalau yang nonton perempuan semuanya. Paham dong? Itu supaya tahu proses-proses semacam ini. Ya, yang penting kita semuanya sesuai dengan ijtihad kita masing-masing. Tidak meninggalkan apa? Ide, tulis. Ide, nilai, dan sistem. Kita harus pandai-pandai membaca dengan cerdas, cerdas yang akan datang nih nak. Dengan tekan baik-baik, saya katakan kemarin di mana-mana, bukan hanya kemarin saja, supaya tahu sekarang ini. Coba dengarkan baik-baik, jangan ngelamun. Sekarang ini pintu-pintu dan jalan-jalan dan lorong-lorong ke neraka banyak dan terbuka. Betul? Gratisan. Betul? Gak pakai duit. Betul? Gampang mendapatkannya. Betul? Kok diem itu loh? Betul enggak? Antum yang sudah di masyarakat kan tahu sendiri ya. Tapi jangan khawatir. Sekarang ini juga 1001 pintu-pintu, jalan-jalan, lorong-lorong untuk amal soleh juga banyak dan luas. Betul? Nah, kamu tinggal milih, terserah. Mau yang lorong ke maksiat, neraka, atau ke amal soleh yang ke surga. Paham dong? Anakmu juga demikian. Kalau punya anak, kamu terserah. Ini loh, jalan ke neraka ribuan. Betul? Kalau mau ke surga ribuan juga pintunya. Tinggal pilih kamu. Dan kamu yang akan mendapatkan itu. In ahsantum, teruskan. Wa in asatum falaha. Ayo, gimana sih? Yang dibacanya in ahsantum li anfusikum, tapi tidak diteruskan wa in asatum. Nah, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu akan untung untuk dirimu sendiri, dan kalau mau berbuat rusak-rusakan, kamu yang akan mendapat akibatnya sendiri. Betul? Nah, maka in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Saya ingatkan supaya antum ingat sekarang ini ke neraka banyak pintunya, ke surga juga banyak pintunya. Yang menentukan adalah kita masing-masing dengan tulis kecerdasan nurani, keutuhan nurani, kecerdasan dan keutuhan naluri. Usikum wa iyaya, nurani dan naluri bangsa kita ini adalah anti kekafiran, anti Tuhan, anti apa namanya? Komunis, dan anti penjajahan. Tulis loh, tulis. Pondok pesantren itu lembaga yang paling depan anti kekafiran dan anti penjajahan. Tetapi medannya adalah pendidikan, ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya lama juga saya pidato ini, jam 11 lebih. Ya, saya cukupkan ini sajalah. Ya. Akhirul kalam saya cukupkan ini. Mudah-mudahan suatu nanti lain kali ada lagi. Kalau ada acara lagi ya. Dengarkan, jangan sampai dengarkan masih eling bahasa Arab apa? Jangan lupa. Jangan sampai terjadi peringatan dari para ulama, para fuqaha
La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Masih ingat enggak bahasa Arabnya ini? La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Apa makna rasmun? Tulisannya saja. Wala yabqa minal islami illa ismuhu. Ya Allah. Sekarang ini Al-Quran hanya tulisannya sotok tapi tidak berjalan. Betul? Yang halal tidak halal, yang haram tidak haram. Adanya hanya dalam tulisan saja. Islam hanya namanya saja. Muslim, muslimah, agama Islam. Ini sekolah Islam, rumah sakit Islam, organisasi Islam. Ismuhu. La yabqa minal islami illa ismuhu. La yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Wa la yabqa minal islami illa ismuhu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Kemudian seolah tokoh dari Indonesia mengatakan, saya juga mengatakan, Islam tidak mungkin lenyap dari dunia ini. Islam tidak mungkin lenyap dari bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi naudzubillah bisa lenyap dari Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, umat Indonesia tidur nyenyak. Paham dong? Jangan dikiranya orang luar itu diem, ya toh? Jangan dikiranya non Islam selain kita itu diem, mereka bergerak. Pertandingan belum selesai, masih belum selesai, baru babak pertama dan kedua masih terus bertarung antara kebenaran dan kebatilan, antara kesesatan dan petunjuk, antara yang hak dan batil masih berjalan. Maka jangan lupa Islam jangan sampai hilang dari tanah kita ini. Al-Islam tidak mungkin lenyap dari bumi Allah, tetapi bisa lenyap dari Indonesia. Kalau bangsa Indonesia lengah Al-Quran, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu apabila manusia-manusia itu berubah nikmat itu menjadi azab, keenakan menjadi kehancuran. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Yang merubah kenikmatan menjadi azab siapa? Siapa? Allah. Wadzalika bi annallaha. Coba dengarkan baik-baik. Insyaallah bahasa Arabnya masih ingat. Meskipun sudah banyak yang bahasanya sudah ngalor ngidul. Dzalika bi annallaha lam yaku. Tidak mungkin, tidak akan, tidak pernah mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Qur'an, yaitu Allah tidak akan merubah apa nikmat yang diturunkan kepada hambanya kecuali bila hamba itu lupa dan merubah nikmat itu menjadi azab. Paham belum? Ada pesantren dibiarkan saja, ada maksiat dibiarkan saja, ada ini dibiarkan saja, artinya kacau, mana yang benar mana yang salah, akhirnya nikmat menjadi azab. Naudzubillah min dzalik. Saya cukupkan ini saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukurlah. Alhamdulillah saya bersyukur hikam. Saya itu terbiasa di Muqaddas itu akbam, di sini hikam, di Gontor IKPM. Nah ini kemarin dulu akbam, ini sekarang hikam. Sekarang ini IKPM di Solo ya, ngundang semuanya itu, nggak bisa dibelah badan saya ini. Ya la haula wala quwwata illa billah. Tetap untuk apa? Untuk menegakkan komunitas pesantren yang insya Allah berpanca jiwa sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Maka jangan lupa
Jangan lupa gontor mawaddah muqaddasah semuanya asluhu wahid. Betul? Asluhu wahid. Ini mau bilang mawaddah bukan gontor, muqaddasah bukan gontor, terserah asluhu wahid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang telah mendahului kita, para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, pendiri Al-Mawaddah, pendiri Al-Muqaddasah, atau ustadz ustadzah dan semua yang berjasa kepada Al-Mawaddah, juga yang berjasa ke Gontor, Mawaddah dan Al-Muqaddasah yang telah mendahulunya, kita bacakan doa mudah-mudahan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diterima amalnya, dijadikan jariah untuk meninggikan, untuk menambah tingginya timbangan amal soleh bagi mereka semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka nanti fi jannatillah, fi jannatil firdaus. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk saya, keluarga besar Ahmad Sahal, keluarga besar Al-Mawaddah Gontor dan Muqaddasah, diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keteguhan, istiqamah, kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, keteguhan, istiqamah, sehingga tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya ana rabbana lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbana innana zalamna anfusana dhulumatin katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta ya Allah wa la khaira illa khairika ya Allah. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.